Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Subajo. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui pembelajarannya, untuk itu mari saksikan pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker jika berada di luar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Kompetensi dasar. Yang pertama, mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang kedua, melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep usaha. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pesawat sederhana dalam sistem gerak. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar yang dapat diatasi dengan menggunakan pesawat sederhana. Usaha dan daya. Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak, di mana rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan usaha atau Joule, F sama dengan gaya Newton, dan S sama dengan perpindahan meter. Sedangkan daya dalam fisika adalah kecepatan melakukan kerja. Daya sama dengan jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu. Dalam rumusnya adalah P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, watt, W sama dengan usaha, joule, dan T sama dengan waktu, sekon. Berikut ini adalah contoh soal dari usaha dan daya. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban. Dengan mengabaikan gaya gesek yang timbul, maka kerja yang dilakukan oleh beban besarnya akan sama dengan kerja yang dilakukan pada beban. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, katrol. Katrol adalah sebuah roda di atas sebuah as roda atau penggerak roda yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan mengubah arah dari kabel atau sabuk yang dipasang, atau mentransfer kekuatan antara penggerak roda dan kabel atau sabuk. Bukti katrol terawal berasal dari Mesopotamia pada awal milenium kedua sebelum Masehi dan Mesir kuno pada zaman dinasti ke-12, yaitu
1991 sampai 1802 sebelum Masehi. Di Mesir Romawi, hero dari Alexandria sekitar 10 sampai 70 Masehi menyebut katrol sebagai salah satu dari 6 mesin sederhana yang dipakai untuk mengangkat beban. Ini adalah contoh gambar dari katrol. Jenis-jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap tunggal. Yang kedua, katrol tunggal bebas. Dan yang ketiga, satu katrol tetap dan satu katrol bebas digabungkan menjadi satu. Berikut ini adalah contoh soal dari penggunaan katrol. Roda berporos atau bisa juga disebut gear. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda. Bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakan roda gigi atau gear. Dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya yang melakukan perjalanan. Gambar 2.4 menunjukkan roda gigi pada sepeda motor sebagai contoh roda berporos. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Berikut ini adalah rumus dari bidang miring. KM, keuntungan mekanis, sama dengan gaya beban per gaya kuasa. Berikut ini adalah contoh penerapan dari bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat dua orang laki-laki mengangkat beban dengan begitu berat. Mereka menggunakan bidang miring untuk mengangkat beban tersebut hingga masuk ke truk. Karena bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat secara vertikal. Berikut ini adalah contoh soal dari penerapan bidang miring. Selanjutnya adalah tuas atau pengungkit. Tuas, lever dalam bahasa Inggris, atau pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan adanya sebuah batang ungkit dengan titik tumpu, titik gaya, dan titik beban yang divariasikan letaknya. Contoh penggunaan prinsip pengungkit adalah gunting, linggis, dan gunting kuku. Berikut ini adalah contoh soal dari tuas atau pengungkit. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Selain pada peralatan yang biasa kamu gunakan pada kehidupan sehari-hari tersebut,
Prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Bisa kalian perhatikan pada gambar di bawah ini bagaimana seorang mengangkat barbel dan posisi lengan kuasa, lengan beban, dan penumpu pada tangan saat mengangkat barbel. Berikut ini adalah para ilmuwan yang telah menemukan dan mengembangkan jenis-jenis dari pesawat sederhana. Kesimpulan, yang pertama, usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Yang kedua, dalam fisika, daya adalah kecepatan melakukan kerja. Daya sama dengan jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu. Yang ketiga, pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Dan yang terakhir adalah dengan adanya pesawat sederhana sangat membantu setiap kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Syukron, arigato, syukur dofu-dofu telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Dadah!